Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah Masjid Jamasbah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, sore yang berbahagia ini kembali Allah mudahkan langkah kita semuanya untuk bermajelis ilmu. Bersama-sama kita melangkahkan kaki untuk sampai di majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semuanya, menjadi jalan yang memudahkan kita untuk sampai ke dalam surganya. Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala berikan keimanan untuk orang-orang yang dicintai. Adapun dunia maka diberikan kepada semuanya, yang beriman maupun yang tidak beriman. Innallaha yu'ti dunya man ahabba wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia untuk orang-orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Wala yu'til iman illa man ahabba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan iman, tidak memberikan hidayah kecuali untuk orang-orang yang dicintai. Ya, maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudahnya hati kita untuk mendatangi ilmu, semangatnya kita semuanya untuk mendatangi ilmu, bagian daripada hidayah, bagian dari iman yang Allah berikan untuk orang-orang yang dicintainya. Allahumma amin. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, kajian kita dari fikih puasa. Pada pertemuan sebelumnya kita kaji bersama keutamaan puasa, demikian juga hikmah dari puasa. Kita lanjutkan di sore yang mulia ini syarat wajibnya puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita semuanya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum,
sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian meraih ketakwaan. Maka puasa di bulan Ramadan, amal ibadah kita di bulan Ramadan mengantarkan kita semuanya untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita sudah memasuki bulan Sya'ban ya. Sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur semuanya nggih ibu-ibu sekalian. Panjang umur, Allah berkahi, Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan sehingga kita bisa bersungguh-sungguh imanan wahtisaban, dalam keadaan iman, mengharapkan pahala di sisi Allah. Kita masuk bulan Ramadan memiliki ibadah dan amal yang paling mulia. Allahumma amin. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semuanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita beribadah kepada Allah, dan ternyata puncaknya ibadah itu ada di bulan Ramadan. Puncaknya ada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Salah satunya puncaknya adalah malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadri. Dan insyaallah semuanya akan kita lewati, akan kita jumpai insyaallah taala biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadikan kesempatan kita untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajibnya puasa Ramadan yang pertama adalah Islam. Maka tidak wajib bagi yang tidak muslim. Seorang yang kafir maka tidak wajib berpuasa karena dia bukan seorang muslim. Seorang yang kafir kemudian masuk di dalam Islam, maka setelah masuk di dalam Islam tidak punya kewajiban mengganti puasa Ramadan. Kenapa? Karena orang-orang non-muslim mereka tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang wajib itu yang sudah masuk di dalam Islam. Syarat wajib yang kedua yaitu balik. Seorang muslim yang balik, yang sudah dewasa, dan balik ditandai salah satu dari 3. Yang pertama berumur 15 tahun, yang kedua tumbuh bulu kasar di sekitar kemaluan, yang ketiga mimpi basah. Untuk wanita ditambah 1 datangnya haid. Ini 1 di antara 4 tanda atau 3 tanda seorang atau anak dikatakan sudah balik. Maka yang wajib puasa itu yang sudah balik. Rufi'al qalam an thalathatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dicatat amalnya 3 golongan. Di antaranya as-sabi hatta yahtalim. Di antara 3 tersebut adalah anak kecil sampai ia mimpi basah, sampai ia balik. Bagaimana dengan anak-anak yang belum balik ingin berpuasa? Boleh tidak ibu-ibu sekalian? Boleh. Bahkan mereka diajari, bahkan dibiasakan. Ya. Jadi tugas orang tua untuk anak-anak kita yang belum dewasa tetap diajari untuk berpuasa. Para sahabat membiasakan, mendidik anak-anak mereka untuk cinta dengan syariat Islam, salah satunya syariat puasa. Syariat puasa.
maka diajari semenjak kecil untuk berpuasa. Ya, sesuai kemampuan. Mungkin ya diajari puasa apa kalau jam 7 sudah berbuka puasa. Ya, puasa manuk atau apa namanya. Esok-esok sudah nyucuk katanya. Puasa zuhur sampai zuhur, puasa azhar. Kata para sahabat, dulu kami mengajari anak-anak kami, kalau mereka ingat makan dan minum, kami ajak mereka bermain sehingga mereka lupa. Sibuknya mereka dengan bermain, akhirnya sampailah waktu maghrib. Ya, jadi walaupun belum balik, tetap diajari untuk berpuasa. Ya, diajari untuk berpuasa. Ini saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, syarat wajibnya puasa Ramadan yang ketiga, berakal. Maka tidak wajib berpuasa bagi seorang yang tidak berakal, yang hilang akalnya, yang gila, yang kurang akalnya, yang akalnya tidak waras atau tidak nyambung. Anil majnun hatta yafiq. Diangkat pena, tidak dicatat amalnya dari 3 golongan. Di antaranya dari seorang yang gila sampai ia waras, sampai ia sadar. Maka orang yang gila ini kalau berbuat dosa, berbuat salah, ini dicatat tidak amalnya, ibu-ibu sekalian. Tidak ya. Karena rufi'al qalam, pena untuk mencatat itu diangkat. Catatannya para malaikat itu diangkat. Tidak untuk mencatat orang-orang yang hilang akalnya. Adapun hisab untuk orang yang kadang waras, kadang kambuh lagi, gila lagi, ini bagaimana catatannya? Khusus ketika sadar, ketika waras, itu yang dicatat. Ya, misalnya sehat dari kecil, umur 25 tahun, ya kena penyakit tadi, hilang akalnya. Ketika hilang akalnya tidak dicatat. 2 tahun setelahnya sembuh, sehat kembali akalnya, maka dicatat kembali. Yang nanti pada hari kiamat catatannya sesuai dengan akalnya. Ya, ketika tidak berakal maka tidak dicatat. Ya, ini syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Syarat yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat. Syarat wajibnya puasa Ramadan adalah seorang yang sehat. Kalau seorang muslim sakit sehingga tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Yang sakit tidak wajib berpuasa. Tapi kalau yang sakit tetap puasa, sah tidak? Tetap sah puasanya. Ya, seandainya ada yang maksa tetap harus puasa, bagaimana? Boleh kalau memang kuat ya. Tapi ada keringanan, ada uzur, ada keringanan. Kalau memang sakit yang berat untuk puasa, sulit untuk puasa, maka boleh tidak puasa. Karena seorang yang sakit, ya, seorang yang sakit tidak wajib berpuasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, wa man kana maridhan, barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau sedang bepergian jauh, sedang safar, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka ia mengganti di hari lain, di luar Ramadan. Ya, kalau sakitnya sudah hilang, sudah sembuh, maka wajib untuk mengganti.
wajib untuk mengganti puasa tersebut. Atau di pertengahan Ramadan sudah sembuh, maka lanjut puasa kembali karena sudah tidak sakit, ya. Ini sakit yang seperti apa, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Sakit yang menjadikan seorang tidak mampu berpuasa atau berat untuk berpuasa. Kalau sakit-sakit yang ringan, maka tetap berpuasa. Pusing, demam, ya, mungkin perutnya tidak enak, misalnya sakit gatal misalnya, ya, ini sakit ringan, ya, tetap berpuasa. Tapi kalau demam berat, ya, duduk saja tidak kuat, berdiri sempoyongan, oleng, ya, mau jalan kamar mandi tidak kuat, lah ini sakit namanya, maka jangan berpuasa. Ada keringanan untuk tidak berpuasa ini. Jadi sakit yang seperti itu, ya. Syarat wajib berpuasa yang kelima yaitu menetap, ya, menetap atau iqamah, artinya tidak sedang safar. Tidak sedang safar. Karena orang yang safar tidak wajib berpuasa. Ya, sebagaimana firman Allah, "Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau sedang safar, sedang bepergian jauh, maka jangan berpuasa. Fa iddatun min ayamin ukhar, maka gantilah di hari lain di luar Ramadan. Maka yang wajib berpuasa itu yang sedang mukim, yang sedang menetap, yang tidak sedang safar. Kalau sedang safar maka boleh tidak berpuasa. Mana yang lebih utama ketika safar, ibu-ibu sekalian? Tetap puasa atau tidak puasa? Mana yang lebih utama? Sesuai dengan sikonnya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kalau tetap puasa kuat, tidak masalah, maka puasa lebih baik. Tapi kalau ketika safar kemudian lanjut puasa ternyata berat, ya, ternyata menyulitkan, ya, lemas, mungkin tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan, maka seperti ini lebih baik membatalkan puasa. Jadi puasanya orang yang safar ini hukumnya sesuai situasi dan kondisi, ya. Kalau kuat, ringan, silahkan puasa lebih baik. Tapi kalau berat, maka jangan puasa. Ya, dan ini bolehnya meninggalkan puasa karena safar itu setelah statusnya safar, ya. Kalau kita dari sini sudah sampai di terminal Giwangan misalnya, sudah boleh membatalkan belum? Belum, itu masih belum safar, masih di kampung kita. Dari sini sampai di Lempuyangan, sudah boleh membatalkan puasa belum? Kalau itu siang hari Ramadan, belum, itu belum safar. Dari sini sampai bandara, ya, bandara di Kulon Progo, sudah boleh membatalkan puasa belum? Belum, itu masih kota kita, ya, masih tempat kita. Kalau sudah mulai berangkat meninggalkan Jogja, ya, sudah keluar dari Jogja, silahkan, itu sudah musafir, maka sudah boleh membatalkan puasa. Jadi misal jadwal kereta misalnya jam 7 pagi, ya, kita berangkat ke stasiun itu jam 6 misalnya. Sebelum jam 6 sarapan dulu, boleh tidak? Iya, sebelum safar, sebelum berangkat ke stasiun, sarapan dulu karena mau safar, boleh tidak? Tidak boleh. Hukumnya masih belum musafir, maka masih wajib berpuasa. Masih wajib. Iya. Ya, ini jelas, ya, biar tidak salah paham. Iya, semua yang membatalkan puasa, ya, termasuk hubungan suami istri, ya. Ya, termasuk hubungan suami istri juga. Kalau belum statusnya musafir, belum statusnya safar, maka belum boleh membatalkan, ya.
Mudah-mudahan jelas ini. Jadi, baik, selanjutnya syarat wajibnya berpuasa tidak sedang haid dan nifas. Karena yang sedang haid dan nifas tidak boleh berpuasa, haram untuk berpuasa. Ya, sebagaimana hadis Alaysa idza haqqat lam tusalli wa lam tasum. Kata Nabi SAW, wanita yang sedang haid, wanita yang sedang haid, maka ia tidak sholat dan tidak berpuasa. Fadhalika min nuqsani diniha, itulah sisi kurang pada agamanya. Ini ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang naqisatu dinin wa aqlin. Kata Nabi SAW, wanita itu kurang akal dan agamanya. Kurang akal karena wanita ketika bersaksi maka harus dua wanita menggantikan satu laki-laki sebagai saksi. Adapun kurang dari agamanya, kata Nabi ini, karena ketika sedang haid, sedang nifas, maka wanita tidak sholat dan tidak puasa. Artinya tidak seperti laki-laki sebagai saksi, satu orang bisa berdiri sendiri. Ketika puasa dan sholat tidak pernah berhenti. Dia puasa dan sholat tidak pernah berhenti karena tidak pernah haid dan tidak pernah nifas. Itu beda antara laki dan perempuan dari fitrahnya, dari tabiatnya, dari bawaannya memang berbeda. Walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan wanita, kata Allah. Ya, dan ini sudah kita bahas ya, membedakan laki dan perempuan bukan karena pilih kasih, bukan karena tidak adil, karena Islam ya kasih untuk semua, sayang pada semuanya. Islam adil untuk semuanya, tetapi dibedakan karena memang harus dibedakan. Ya, justru sempurnanya, adilnya itu harus dibedakan. Ya, coba fitrahnya ibu-ibu, fitrahnya wanita, kalau datang bulan kemudian tidak sholat itu sedih apa ada perasaan senang? Kalau jujur, ya ada juga pelongnya ya. Ya, longgar waktunya, tidak sholat 5 waktu. Ya, kalau sholat ya, kalau puasa kan harus mengganti, kalau puasa ya, kalau puasa harus mengganti. Tapi intinya bahwa itu fitrah yang Allah ciptakan, beda antara laki dan perempuan. Maka di antara syarat wajibnya berpuasa tidak sedang haid dan nifas. Ibunda Aisyah ditanya, mengapa kita diperintahkan untuk mengganti puasa dan kita tidak diperintahkan mengganti sholat? Wanita ketika sedang haid, sedang nifas, meninggalkan puasa, maka puasa Ramadan harus diganti. Tapi ketika sedang haid dan nifas, meninggalkan sholat 5 waktu, harus mengganti tidak ibu-ibu? Tidak harus mengganti. Maka ada seorang wanita yang bertanya demikian. Maka jawaban Ibunda Aisyah, aharuriyatun anti. Jawaban Ibunda Aisyah, apakah engkau termasuk dari Haruri? Haruri itu kelompok yang namanya Khawarij. Khawarij itu kelompok yang mendahulukan akal, kelompok yang mendahulukan akalnya di atas Al-Quran dan hadis. Itu disebut Khawarij. Penamaan di masa para sahabat namanya Haruriyah. Ya, artinya apa? Ibunda Aisyah mengingatkan, pemahaman seperti itu pemahaman Khawarij, pemahaman Haruriyah, itu menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabat. Kata Aisyah,
sesungguhnya kami diperintahkan Nabi SAW untuk menggantikan puasa, dan kami tidak diperintahkan menggantikan sholat. Ternyata urusan ibadah itu tauqifiyah. Urusan ibadah itu apa adanya, tauqifiyah. Kalau ada perintahnya kita kerjakan, kalau tidak ada perintahnya kita tinggalkan. Itu ibadah. Ya, ibadah itu apa adanya. Boleh tidak direkayasa, ibu-ibu sekalian. Ibadah boleh tidak ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, dimodifikasi, boleh tidak? Tidak boleh, apa adanya. Dari zaman dulu sampai sekarang salat subuh itu berapa rakaat? Boleh ditambahi, nggak puas kalau 2 rakaat. Iya. Kayaknya cuma sebentar, kalau 2 rakaat saya ingin 4 rakaat misalnya, boleh tidak? Tidak, karena ibadah tauqifiyah, apa adanya. Maka ternyata tadi kenapa diperintahkan mengganti puasa dan tidak diperintahkan mengganti salat? Jawaban Ibunda Aisyah, karena ibadah itu tauqifiyah. Karena ibadah itu apa adanya, sesuai dengan yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, sesuai yang diajarkan Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Dan kami diperintahkan mengganti puasa, kami tidak diperintahkan mengganti sholat. Titik, kata Ibunda Aisyah. Berarti sami'na wa ata'na. Bukan akal-akalan. Kenapa ya? Kalau puasa harus mengganti, kenapa tidak sekalian semua tidak usah diganti? Ya, ini akal-akalan. Kenapa ya Pak? Ya, kalau puasa suruh mengganti, kok ya sekalian sholat juga suruh mengganti? Ini akal-akalan. Ternyata ibadah bukan akal-akalan, tapi ibadah itu apa? Tauqifiyah. Ya, contohnya mencium Hajar Aswad ketika kita tawaf di Ka'bah. Sampai di Ka'bah sunahnya apa? Sampai di Hajar Aswad sunahnya mencium Hajar Aswad kalau mampu. Mencium Hajar Aswad. Padahal yang dicium apa itu? Batu. Warnanya hitam. Ya. Ada batu yang lain yang diperintahkan untuk dicium? Tidak. Kalau dengan akal mungkin bertanya, kenapa batu kok dicium? Ya, kayak orang tidak berakal ya, masuk manuk saja batu suruh mencium. Ternyata ini ibadah, dan ibadah itu apa adanya, tauqifiyah, sesuai dengan perintahnya. Kalau ada perintahnya kita kerjakan, kalau tidak ada perintahnya maka itu haram, itu ibadah. Ya, mengusap kaos kaki kalau kita wudu, kemudian memakai kaos kaki yang panjang yang menutup mata kaki yang tebal, maka kalau batal wudunya ketika wudu, yang kaki cukup diusap saja. Wudu biasa, ketika harus membasuh kaki maka jangan dibasuh. Kaos kaki tidak usah dilepas. Ya, ketika harus membasuh kaki maka cukup diganti dengan diusap. Tangan yang sedikit dibasahi seperti untuk mengusap kepala, tapi itu untuk mengusap apa? Untuk mengusap kaos kaki tadi. Kalau pakai kaos kaki atau pakai sepatu atau pakai khuf. Khuf itu kaos kaki yang semua terbuat dari kulit, ya, dipakai orang Arab. Itu sangat hangat ya kalau dipakai. Maka cukup diusap. Yang diusap apanya? Bagian atasnya. Maka kata seorang sahabat, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfal aula minal a'la." Kata seorang sahabat, kalau seandainya agama ini dengan akal-akalan, maka sungguh yang diusap bagian bawah itu lebih penting daripada mengusap bagian atasnya. Ternyata tadi yang diusap mananya ibu-ibu? Atasnya. Cukup kanan kiri basah, kemudian bareng kanan dan kiri kita usapkan di bagian atas, sudah selesai. Itu sudah menggantikan membasuh kaki. Ya, maka dari sini sangat jelas bahwa agama kita ini agama dalil.
Agama kita ini Al-Quran dan hadis. Apa yang disebutkan Al-Quran dan hadis itu yang kita amalkan. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis maka bukan agama kita. Ya, maka ini kaitannya dengan puasa, yaitu wanita yang sedang haid, sedang nifas boleh tidak puasa? Tidak boleh. Kalau maksa tetap puasa bagaimana? Berdosa. Karena puasa ketika sedang haid itu hukumnya haram. Kalau kita mau mendahulukan akal, mungkin akal akan bertanya, ya, puasa itu kan gak boleh makan, gak boleh minum, urusannya dengan ya pergerakan mulut, ya. Sedang haid dan nifas itu urusan lain. Kenapa kok tidak boleh puasa? Itu kalau dengan akal. Tapi ternyata agama kita bukan dengan akal. Akal fungsinya ya mengikuti Al-Quran dan hadis, tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Akal kita untuk memahami dengan benar Al-Quran dan hadis, itu fungsi akal kita semuanya. Ya, jadi kalau ada putri kita yang bertanya, ibu kok ya tidak puasa misalnya, maka jawaban panjenengan bagaimana? Sedang datang bulan misalnya. Lah kan tetap kuat kalau puasa misalnya. Apa jawaban ibu? Iya, kan nggak masalah walaupun datang bulan ibu tetap puasa misalnya. Kan nggak enak saya puasa kok ibu enak-enak tidak puasa misalnya. Apa jawaban ibu? Agama ini sesuai perintah Allah. Kita ini harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata kita ketika sedang datang bulan dilarang oleh Allah untuk berpuasa, dilarang oleh Rasulullah untuk berpuasa. Ya, sampai di situ ternyata Islam itu mengajarkan kita untuk tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah SAW. Demikian kita menjelaskan. Makanya Aisyah tadi ketika ditanya oleh seorang wanita tadi, demikianlah kami diperintahkan Nabi untuk mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan Nabi untuk mengganti sholat. Selesai. Mudah jawabannya. Tapi syarat wajibnya puasa Ramadan, ya, sampai 6 ya. Sudah selesai ternyata. Baik, sampai 6 poin ya. Kita berpindah bahasan selanjutnya, kapan masuk Ramadan dan kapan selesai Ramadan. Kapan masuk Ramadan dan kapan selesai. Masuk Ramadan itu dengan melihat hilal. Apa itu? Bulan sabit. Ya, kalau sudah terlihat bulan sabit, dan itu dilihatnya kapan bulan sabit? Ya, tanggal 29 Sya'ban. Tanggal berapa? 29 Sya'ban. Sore seperti ini, dari tadi jam 4 itu sudah siap-siap. Ya, bisa dengan pengalaman, kebiasaan, dengan mata telanjang, bisa dengan alat bantu. Ya, dengan teleskop dan yang lain, alat bantu. Ya, apalagi sekarang teknologi sudah canggih, bisa diarahkan langsung ke di mana tempatnya sesuai dengan kemajuan teknologi. Kemudian dilihat kira-kira sudah naik seberapa derajat. Ya, kalau hilal terlihat dengan jelas, maka Sya'ban hanya sampai 29 dan besok sudah Ramadan. Ya, maka di negeri kita dari Kementerian Agama, kalau itu tanggal 29 Sya'ban, maka setelah maghrib itu rapat penentuan, ya, rapat isbat, ya, sidang isbat, sidang penetapan apakah masih Sya'ban atau sudah masuk Ramadan. Yaitu dengan cara melihat hilal atau dengan kesaksian orang lain. Ada orang lain yang bersaksi di hadapan kita, demi Allah saya melihat hilal.
Atau yang ketiga dengan kabar dari yang terpercaya. Kalau ada yang melihat atau kita melihat langsung atau dapat kabar dari orang yang terpercaya, maka masuklah bulan Ramadan. Kalau ternyata tertutup awan, tidak bisa dilihat, tidak jelas, ya ternyata di penjurunya hilal itu berawan, mendung, maka bagaimana? Nabi SAW beliau bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal, maka kalian besok berpuasa. Ya, fa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddata salasin. Kalau kalian tertutupi atau tidak melihat hilal, tidak melihat bulan sabit, fa akmilul 'iddata, maka sempurnakan tanggalan Sya'ban salatin sampai 30 hari. Berarti kalau tidak melihat, tidak ada yang melihat, atau tertutup karena berawan mendung tadi, maka bagaimana? Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Berarti besok masih tanggal 30 Sya'ban. Ya, kalau kita di satu negeri yang ternyata pemerintah ya ada bagiannya, kalau di kita Kementerian Agama, kemudian mereka yang memutuskan, maka ikuti mereka, ikuti pemerintah kita. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan hisab? Ya, bukan dengan melihat langsung, tapi dengan hitungan hisab. Ya, ini sebagian ormas berpegang ya dengan ru'yah tadi, dengan melihat langsung. Termasuk ya pemerintah di negeri kita juga demikian. Kementerian Agama juga mengambil dari ru'yah, dari melihat langsung. Kalau melihat maka besok Ramadan, kalau tidak melihat maka sempurnakan Sya'ban sampai 30 hari. Nah, sebagian ormas ternyata menentukannya dengan hisab. Ya, dengan hisab, dengan hitungan hisab. Ya, dengan hisab, dengan kemajuan teknologi bisa menentukan ini sudah sekian derajat dan ini seharusnya sudah bisa dilihat, sudah sangat jelas untuk dilihat, sehingga tidak perlu melihat jelas. Ya, Ramadan tanggal sekian, tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Ya, maka yang seperti ini bagaimana Pak? Ada dua pendapat, ikut pemerintah atau ikut yang hisab. Apa jawabannya ibu-ibu sekalian? Ini perbedaan fikih ya. Jadi jangan sampai berpecah belah, jangan sampai saling menyalahkan, jangan sampai saling merasa benar, ya, sehingga satu keluarga sebagian ikut ya pemerintah, sebagian ikut hisab misalnya. Ya, silakan, kalau ada yang berbeda tidak masalah. Apalagi kita masyarakat dengan tadi beberapa ormas yang berbeda, kadang menentukannya berbeda, tidak masalah. Tapi kalau kita dari sisi disiplin ilmu, melihat hadis-hadis tadi, arahan dari Nabi sangat jelas. Ya, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika tertutup oleh kalian sehingga tidak melihat, maka sempurnakan Sya'ban sampai 30 hari. Ini sangat jelas dengan cara ru'yah. Maka Allah alam, kalau saya pribadi ya lebih menguatkan dengan ru'yah, dengan melihat langsung, ikut apa yang diputuskan oleh Kementerian Agama. Mereka menentukan masuk Ramadan, kita masuk. Belum masuk Ramadan, sempurnakan Sya'ban, sempurnakan Sya'ban. Ya. Tapi kalau ada yang berbeda, kita menerima perbedaan. Kita berlapang dada dengan perbedaan. Ya. Mudah-mudahan yang seperti ini sikap yang dewasa ya, ibu sekalian, insya Allah ya. Demikian ketika Ramadan akan berakhir, kapan Idul Fitri? Maka dilihat ru'yah tadi di tanggal berapa? 29 Ramadan. Ya, tanggal 29 Ramadan setelah asar itu waktunya melihat hilal. Maka tim biasanya disebar ya di daerah-daerah yang tinggi, yang langsung bisa melihat tanpa terhalangi bangunan,
mungkin terhalangi dengan bukit dan yang lain, ya masing-masing titik, ya setiap kota itu ada titik-titiknya untuk bisa meru'yah. Kalau ternyata melihat hilal berarti puasa cukup sampai 29 hari. Kalau dilihat bulan sabit. Kalau tidak terlihat, tertutupi, maka bagaimana caranya? Maka sempurnakan Ramadan berapa tadi? 30 hari, berarti besok pasti puasa. Ya, baru setelahnya ya Idul Fitri, karena tanggalan Hijriah ada tidak 31. Ya, tanggal 31 untuk Hijriah ada tidak Ibu? Tidak ada, ya adanya 29 dan 30, hanya 2 saja, 29, 30. Ya, kalau Masehi ada 29, ada 30, ada 28, terkadang 4 tahun sekali 28. Ya, untuk bulan Februari ya ada 31. Ya, ini beda, makanya bedanya kalender Hijriah dengan kalender Masehi itu bedanya 11 hari, kurang lebih, kadang 10 hari, kadang 11 hari. Perbedaan setiap tahunnya. Ya, maka Ramadan ini maju dan terus maju ya. Kalau kita perhatikan dari dulu ya sampai sekarang ini Ramadan semakin maju ya. Ini nanti Ramadan kurang lebih tanggal berapa? Tanggal 2 April ya. Tanggal 2 April kalau di hisab ya, hitungan hisab itu tanggal 2 April. Tanggal 1 sudah sholat tarawih 1 malam, 1 April malam itu sudah tarawih, tapi itu nunggu tadi rawilan tadi, nunggu keputusan dari pemerintah ya. Ya ini kalau Ramadan sebelumnya, awal Ramadan itu masih ada di tanggal sekitar 10-an ya, 11 saya lupa pastinya kemarin ya. Demikian terus maju dan maju karena ada perbedaan jumlah. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik, pembahasan selanjutnya, kapan kita niat untuk berpuasa? Wajib seorang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk niat puasa, karena niat merupakan rukun di dalam ibadah, rukun untuk puasa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang dibalas sesuai dengan niatnya. Dan untuk puasa Ramadan, puasa yang fardu, puasa wajib Ramadan, maka harus niat sebelum masuk waktu subuh. Wajib untuk niat sebelum masuk waktu subuh. Ya, maka kita niat untuk berpuasa di bulan Ramadan dari malam yang pertama itu sudah niat. Kalau niatnya langsung digabung untuk 1 bulan Ramadan, boleh tidak? Di malam pertama langsung niat di dalam hati, saya niat berpuasa penuh bulan Ramadan. Maka di malam kedua, malam ketiga dan seterusnya, apakah harus niat lagi? Boleh tidak seperti itu? Alhamdulillah, jawabannya boleh. Ya, 1 niat full untuk 1 Ramadan. Dari malam yang pertama sudah niat saya ingin puasa penuh Ramadan, itu sudah mencukupi. Kalau setiap malam diulang kembali niatnya, itu yang lebih baik. Dan paling lambatnya niat itu kapan? Ibu yang dirahmati Allah, paling lambatnya kapan? Sebelum adzan subuh, walaupun 1 menit. Kalau adzan subuh dikumandangkan baru niat, ya boleh tidak? Tidak boleh. Man lam yubayyit asyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan sebelum fajar, kata Nabi, sebelum subuh, maka ia tidak punya puasa. Jadi niat sebelum subuh, syukur malamnya ya sebelum tidur, malam harinya itu sudah niat.
Dan niat itu ada di dalam hati ya ibu-ibu sekalian. Niat bukan di lisan, niat bukan diucapkan. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah mengucapkan niat. Karena yang namanya niat itu ada di mana? Ada di dalam hati. Maka keinginan kuat besok saya puasa itu sudah cukup. Karena niat itu al-qasdu atau al-azmu ala fi'li syai', yaitu niatan kuat untuk mengerjakan sesuatu. Itu namanya sudah niat. Ya, maka kalau sudah diumumkan besok puasa, kemudian dalam hati kita ya keinginan kuat, bertujuan kuat untuk puasa Ramadan penuh, sudah cukup untuk semua Ramadan, untuk semua hari di bulan Ramadan. Kalau setiap malam kita ulang kembali besok saya puasa dengan niat yang kuat, keinginan kuat, maka itu sudah yang paling sempurna. Setiap malamnya diulang niat. Ya, ini disebutkan beda dengan puasa sunnah. Iya, kalau puasa sunnah itu tidak wajib niat sebelum subuh, bahkan boleh niat di pagi harinya selama belum makan dan minum. Ya, jadi puasa Senin Kamis malamnya tidak puasa sampai masuk waktu subuh belum niat puasa. Setelah subuh belum makan belum minum, mungkin tidur pagi jam 7 baru bangun. Setelah bangun kemudian niat saya puasa hari ini. Boleh tidak seperti itu? Boleh kalau puasa sunnah. Ya, tadi syaratnya apa? Belum makan dan minum. Ya, kalau sudah makan minum kemudian niat saya hari ini puasa. Ya, maka sudah makan dan minum tidak boleh, maka tidak sah puasanya karena sudah makan dan minum. Ya, kecuali dari malam sudah niat kemudian lupa setelah subuh sarapan. Ya, setelah selesai sarapan baru ingat, saya sudah niat puasa tadi malam. Bagaimana puasanya? Sah tidak? Sah, lanjut. Ya, karena lupa. Ya, biasanya lupanya di hari keberapa kalau Ramadan? Hari pertama ya. Lupanya luput ya. Lupa nyicipi, ya kadang punya anak ya tidak habis langsung disamber. Iya, itu biasanya di awal-awal ya. Tapi kalau ibu-ibu insya Allah sudah mulai, insya Allah di Mogok sudah mulai puasa sunnah ya. Tidak harus Senin Kamis, hari kapanpun silakan mulai puasa. Ini sunnah. Perbanyak puasa setiap hari boleh. Di bulan Syaban ya sampai pertengahan. Kalau sudah pertengahan maka sudah mulai mengurangi puasa atau tinggalkan puasa sunnah. Ya, ini waktunya untuk tadi ya, untuk niat. Dan fikihnya seperti tadi, boleh niat langsung untuk satu Ramadan penuh ya. Dan setiap malam diulang lagi niatnya, itu lebih baik. Pertanyaannya bagaimana kalau di masjid-masjid kita diajari untuk niat dengan diucapkan nawaitu shaumal ghadi. Iya, saya malah sudah lupa ya. Iya, karena ternyata memang yang lebih kuat ya niat itu dalam hati, dan Rasulullah tidak pernah mengerjakan niat dengan ucapan. Para sahabat juga demikian, tidak pernah meniatkan dengan ucapan. Ya, jadi kita mengetahui, kita berilmu ya, yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih mendekati kepada sunnah itu kita pahami. Kalau ternyata ada yang berbeda ya kita sabar, ya kita menerima perbedaan ya. Baik, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, para bunda, apa yang kita kaji di kesempatan sore yang mulia ini tentang fikih puasa, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Allah taala a'lam bishawab. Ya, monggo pertanyaan. Bagus kalau ya dari panitia disiapkan juga kotak pertanyaan dia. Jadi diputar juga kotak pertanyaannya. Jika yang punya pertanyaan tinggal belum masuk di kotak ya. Ya, kalau memungkinkan monggo ya masukkan untuk panitia.
ya ditulis kotak pertanyaan. Misalnya panjenengan punya pertanyaan, mungkin pertanyaan sudah ya dibawa dari rumah misalnya, boleh langsung masuk ya, malah mudah ya, mudah untuk ya. Dan mudah-mudahan nanti kita menyesuaikan dengan majelis kita. Kalau pertanyaan banyak ya nggak apa-apa, sebagian waktu untuk materinya dan sebagian waktu juga untuk tanya jawabnya, karena ya pertanyaan-pertanyaan bahkan terkadang sesuatu yang sangat urgent ya, sangat penting untuk diketahui oleh panjenengan, maka ditanyakan ya. Sehingga mungkin nanti bisa dari panitia mungkin kotaknya dibedakan ya, kotak satu dengan kotak yang lain mungkin dibedakan ya. Kotak pertanyaan bisa diputar juga sehingga lebih mudah untuk menampung pertanyaan ya. Baik, monggo para bunda mungkin ada pertanyaan yang mau bertanya langsung juga dipersilakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bersama-sama di. Iya. Jadi terima kasih. Tadi yang terkait dengan niat itu di kebiasaan kita, niat yang kita ucapkan itu niat puasa, sebagian niat sholat ya. Ada lagi niat yang lain yang sebentar, niat yang diucapkan selain puasa dan sholat ada lagi. Wudu ada niatnya juga diucapkan. Wudu ya sebagian ya. Baik. Pendekatan yang memudahkan kita ya. Amal ibadah kita ini banyak apa sedikit? Sangat banyak ya, amal ibadah itu sangat banyak. Artinya kalau semuanya harus diucapkan niatnya, sungguh itu beban tersendiri. Itu beban tersendiri, kesulitan tersendiri. Mungkin orang-orang yang masih awam atau yang baru saja masuk Islam atau yang baru saja belajar Islam itu harus ngapal banyak sekali niat, ya tidak? Dan ternyata Islam tidak seperti itu. Islam itu sangat mudah. Islam itu sangat mudah, tidak ada yang sulit. Kalau setiap kebaikan kita harus mengucapkan niatnya, sehari berapa niat yang harus kita ucapkan? Ya, panjenengan mau majelis ilmu sore ini dari rumah, diucapkan tidak niatnya? Niatnya dalam hati. Kenapa saya mandi, saya mau menghadiri majelis ilmu? Ya, kenapa saya bersiap-siap, dia berpakaian yang bagus, saya mau mendatangi majelis ilmu? Itu semua niat yang baik, itu ada dalam hati ya. Sehingga kalau tadi ibu ya, semasa dari dulu ya, semenjak kecil sampai sekarang kita niat dengan diucapkan bagaimana kita memohon pada Allah, amal kita diterima oleh Allah. Ya. Tapi setelah kita mengetahui yang benar atau yang mengetahui yang lebih mendekati kepada kebenaran, itu yang kita pegang. Sehingga mengucapkan niat itu tidak pernah dikerjakan Rasulullah, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Maka tentu niat untuk ada di dalam hati kita itu sudah cukup buat kita semuanya, sehingga tidak harus kita ucapkan. Ya, tidak harus kita ucapkan. Ya, bahkan kita yang yakin bahwa tidak diucapkan itu yang lebih benar, karena niat ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, kalau di masjid kita, di musola kita masih ada ya niat bersama tadi, ya pelan-pelan. Bisa jadi kalau langsung kita sampaikan mungkin orang menolak. Kita sampaikan kepada Bapak Imam atau takmirnya mungkin menolak. Ya, kita pelan-pelan. Dari sisi yang kita ilmui, kita fahami, alhamdulillah kita sudah mengetahui ternyata niatnya Rasulullah, niatnya para sahabat itu tidak diucapkan, tidak dikeraskan, tidak diucapkan dengan lisan, tapi itu cukup di dalam hati. Di dalam hati pun tidak perlu dituntun ya ibu-ibu. Niat di dalam hati itu, karena niat itu tadi definisinya al-azmu ala fi'li syai'. Niat itu keinginan kuat untuk mengerjakan sesuatu, itu sudah disebut niat. Sehingga di dalam hati pun tidak perlu diniatkan, artinya diucapkan. Mau sholat maghrib misalnya, saya niat sholat maghrib 3 rakaat berjamaah sebagai makmum karena Allah. Nah, tidak perlu diucapkan walaupun di dalam hati. Cukup ya kita
Kenapa berwudu? Ya wudu juga niatnya untuk mengerjakan sholat. Setelah selesai berwudu kemudian berpakaian, ya kemudian memakai jilbab dan yang lain. Kenapa seperti itu? Karena ada niat dalam hati saya ingin mengerjakan sholat maghrib. Itu sudah niat namanya. Keinginan kuat mengerjakan sesuatu itu sudah niat. Dan itu untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Kenapa berwudu? Saya ingin sholat maghrib. Yang lain lagi mungkin tidak. Kenapa? Dia mencuci muka tangan karena kepanasan, pengen mendinginkan badan. Maka yang membedakan di dalam hati tadi, yang satu niatnya mendinginkan badan, yang satu niatnya ingin berwudu, maka berbeda. Ya mudah-mudahan ini jelas Ibu. Jadi amal kita di masa yang lalu insyaallah kita mohon pada Allah diterima semuanya. Karena kita belum sampai ilmu yang seperti ini. Ketika Allah berikan ilmu, Allah limpahkan untuk kita ilmu, alhamdulillah itu kita pegang, kita amalkan. Ketika praktek dengan orang lain ya pelan-pelan, jangan sampai menyinggung orang lain, jangan sampai ada salah paham dengan orang lain. Jadi demikian Allah Ta'ala alam. Jadi silakan Ibu, mohon maaf yang di Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo. Apakah kita masuk dalam sholat duha kalau kita melaksanakan sholat syuruk ya? Jadi. Sholat duha. Iya. Jadi. Kalau sedang sholat syuruk, apakah tetap disunahkan sholat duha? Jawabannya tetap sunnah. Sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Tapi karena sholat syuruk itu satu paket dengan sholat subuh berjamaah, tetap di masjid untuk berzikir, untuk beribadah sampai terbit matahari, baru sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Maka itu satu paket. Tapi kalau dilihat dari asal usulnya sholat sunnah syuruk, sholat sunnah setelah terbitnya matahari, ini sholat duha di awal waktu. Apakah kemudian tetap disunahkan sholat duha? Tetap disunahkan karena sholat duha ini dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas, minimal 2 rakaat, minimal yang paling utama 4 rakaat. Mau lebih dari itu lebih baik, 8 rakaat, 12 rakaat, lebih dari itu silakan. Ya, sehingga tetap disunahkan Ibu ya, kalau mampu tetap dijaga juga sholat duhanya. Demikian. Selanjutnya Ibu. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada mic-nya sudah kembali lagi. Ada menurutnya Pak. Jadi Kalau dibilang Ramadan itu boleh kalau bulan Ramadan itu boleh sholat duha enggak? sholat duha. Ya. Kaji. Sampun Ibu ya? Iya. Di bulan Ramadan apakah masih disunahkan sholat duha? Sholat duha sunnah untuk semua hari Ibu ya, semua waktu tetap sunnah sholat duha. Walaupun sedang puasa, ya, walaupun mungkin ya sedang beribadah umroh misalnya, beribadah haji misalnya, tetap sunnah. Tapi khusus ketika sedang pergi jauh, itu sholat sunnah, ya sholat sunnah itu tidak harus dikerjakan. Karena sholat sunnah yang tidak ditinggalkan Nabi walaupun safar itu hanya 2, yaitu sholat witir dan sholat sunnah 2 rakaat subuh, 2 rakaat fajar. 2 sholat sunnah ini yang tidak ditinggalkan Rasulullah walaupun safar, walaupun bepergian jauh. Yang lain ditinggalkan, tidak sholat duha, tidak sholat malam. Ya, tapi kalau dikerjakan bagaimana? Boleh. Seandainya tidak dikerjakan tetap dapat pahala. Kalau ketika tidak safar itu kita kerjakan, maka pahalanya terus ditulis. Ya, jadi sholat sunnah yang paling muakkad, yang paling ditegaskan itu sholat sunnah apa tadi? Witir. Yang kedua 2 rakaat fajar. Maka 2 ini jaga. Walaupun bepergian, walaupun safar jaga. Adapun sholat duha kalau lagi safar boleh kerjakan, boleh tidak. Tapi kalau sedang menetap, dia tidak pergi, maka tetap disunahkan dikerjakan Ibu ya. Jadi demikian. Baik, jadi Ibu monggo. Iya.
Iya, betul. Iya. Jadi minimal 1 untuk witir. Iya. Oh, ji. Iya. Ji. Iya, kalau sudah witir, salat witir, salat witir sebelum tidur, nanti ternyata bisa bangun untuk sholat malam, sholat tahajud. Apakah nanti selesai tahajud witir lagi? Jawabannya tidak. Rasulullah bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, maka kalau witir sudah didahulukan, kemudian nanti bangun, maka sholatnya 2 salam, 2 salam, 2 salam, ya semampunya, atau 4 salam, 4 salam, 4 salam semampunya, silakan, tanpa witir karena sudah witir duluan. Ya, jadi monggo ini sunnah ya, witir untuk dikerjakan sebelum tidur kalau kita khawatir tidak bangun. Tapi kalau yakin, ya dengan izin Allah yakin besok bisa bangun, maka witir diakhirkan, itu lebih utama. Ya, witirnya diakhirkan sebelum subuh untuk menutup sholat malam, itu lebih utama. Baik, cukup para bunda. Demikian jadi kajian kita di sore mulia ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan beberapa pembahasan dalam fikih puasa, dan insya Allah masih berlanjut ya, masih ada beberapa pertemuan untuk pembahasan fikih puasanya. Mudah-mudahan Allah berikan untuk kita semuanya panjang umur, Allah berkahi umur kita semuanya para bunda ya, dan selalu ada dalam kebaikan. Salah satu kebaikan tersebut adalah bermajlis ilmu ya, jangan lupakan majelis ilmu, datangi, semangat, niatkan karena Allah, kita dapat ilmu, kita bisa mengamalkan, dan sungguh kita mendapat pahala yang banyak di sisi Allah. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.